24 11 02 01 00. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari bahasa Indonesia, yaitu tentang tata bahasa baku tentang hubungan subordinatif. Yang pertama, pentingnya tata bahasa baku dalam hubungan subordinatif. Tata bahasa baku merupakan pedoman penting untuk menulis dan berbicara dengan benar. Salah satu aspek tata bahasa baku adalah hubungan subordinatif. Memahami dan menerapkan hubungan subordinatif secara tepat akan meningkatkan kualitas komunikasi tertulis dan lisan. Yang kedua yaitu ada definisi hubungan subordinatif. Hubungan subordinatif adalah hubungan antar klausa dalam suatu kalimat kompleks. Klausa subordinatif merupakan klausa yang tergantung pada klausa utama. Klausa subordinatif tidak dapat berdiri sendiri sebagai kalimat utuh. Satu, karena ketergantungan. Klausa subordinatif selalu bergantung pada klausa utama. Klausa subordinatif tidak dapat berdiri sendiri sebagai kalimat yang utuh. Yang kedua, makna. Klausa subordinatif memberikan informasi tambahan atau penjelasan tentang klausa utama. Klausa subordinatif memberikan makna yang lebih lengkap pada kalimatnya. Yang kedua, struktur. Klausa subordinatif biasanya diawali dengan konjungsi subordinatif. Konjungsi subordinatif berfungsi untuk menghubungkan klausa subordinatif dengan klausa utama. Berikutnya ada jenis-jenis klausa subordinatif, yaitu ada klausa subordinatif adjektiva, ada klausa subordinatif adverbial, yang ketiga ada klausa subordinatif nominal. Konjungsi subordinatif. Konjungsi subordinatif adalah kata penghubung yang menghubungkan klausa subordinatif dengan klausa utama. Konjungsi subordinatif berfungsi untuk menunjukkan hubungan antara kedua klausa. Jenis konjungsi: 1. Konjungsi waktu, konjungsi tempat, konjungsi sebab akibat, konjungsi syarat, dan konjungsi perbandingan. Berikutnya penggunaan kata penghubung subordinatif. Kata penghubung subordinatif digunakan untuk menghubungkan klausa subordinatif dengan klausa utama. Penggunaan kata penghubung subordinatif yang tepat akan membuat kalimat lebih mudah dipahami dan tidak menimbulkan ambiguitas. 1. Konjungsi waktu. Konjungsi waktu digunakan untuk menghubungkan klausa subordinatif yang menyatakan waktu dengan klausa utama. Yang kedua, konjungsi tempat. Konjungsi tempat digunakan untuk menghubungkan klausa subordinatif yang menyatakan tempat dengan klausa utama. Yang ketiga, ada klausa sebab akibat. Digunakan untuk menghubungkan klausa subordinatif yang menyatakan sebab dengan klausa utama yang menyatakan akibat. Yang keempat, ada konjungsi syarat, yaitu digunakan untuk menghubungkan klausa subordinatif yang menyatakan syarat dengan klausa utama yang menyatakan akibat dari syarat tersebut. Yang kelima, ada konjungsi perbandingan, yaitu digunakan untuk menghubungkan klausa subordinatif yang menyatakan perbandingan dengan klausa utama. Berikutnya ada struktur kalimat subordinatif, yaitu terdiri dari klausa utama dan klausa subordinatif. Klausa utama adalah inti dari kalimat. Klausa subordinatif merupakan sebagian tambahan yang memberikan informasi lebih lanjut tentang klausa utama. Klausa utama tidak dapat berdiri sendiri sebab kalimat yang utuh. Klausa utama mengandung subjek dan predikat. Klausa subordinatif tidak dapat berdiri sendiri sebagai kalimat yang utuh. Klausa subordinatif selalu tergantung pada klausa utama. Konjungsi subordinatif, yaitu konjungsi subordinatif menghubungkan klausa subordinatif dengan klausa utama. Konjungsi berfungsi untuk menunjukkan hubungan antara kedua klausa. Contoh kalimat hubungan subordinatif adalah waktu, yaitu ketika dia datang, semua orang langsung berdiri. Terus contoh dari tempat, di mana dia tinggal, udaranya sangat segar. Yang ketiga ada sebab akibat, karena hujan deras jalannya menjadi licin. Yang keempat ada syarat, jika kamu rajin belajar, kamu akan mendapatkan nilai yang bagus. Yang kelima ada perbandingan, dia berjalan seperti robot, kaku dan tanpa ekspresi.
Kesimpulan dan sarannya, penggunaan tata bahasa baku khususnya hubungan subordinatif merupakan sebagai yang penting dalam berkomunikasi tentang memahami dan menerapkan hubungan subordinatif dengan benar. Kualitas komunikasi akan meningkat dan citra positif akan terbangun. Sarannya untuk memperdalam penguasaan hubungan subordinatif adalah dengan membaca buku tata bahasa, mengikuti kursus dan mempraktikkan penggunaan hubungan subordinatif dalam menulis dan berbicara. Dengan konsisten dan menerapkan tata bahasa baku, kemampuan berbahasa akan semakin teratasi dan komunikasi akan menjadi lebih efektif. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Perkenalkan saya dengan di Bapak kelas 9 izin bertanya, apa ciri-ciri kalimat subordinatif? Terima kasih. Apa ciri-ciri kalimat subordinatif? 1. Tidak dapat berdiri sendiri. 2. Mengandung kata-kata yang tidak lengkap. 3. Memerlukan kalimat lain untuk melengkapi maknanya. Yang keempat, biasanya diawali dengan kata-kata seperti karena, sebab, meskipun, walaupun, jika, dan ketika. Apakah bisa dipahami, Mbak Gis? Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.